Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita tetap sehat ya. Nah, sebelum mulai belajar, coba siapa yang akan memimpin doa? Dika, bagaimana? Dika? Sebelum belajar, kita berdoa mulai. Baik, terima kasih Dika. Nah, sebelum mulai belajar, Ibu cek kehadiran dulu ya. Yang pertama Azka. Azka sudah masuk belum, Azka? Sudah. Sudah, Azka. Dika, yang kedua Dika. Sudah masuk ya. Siva. Kemudian Siva udah masuk. Iya. Afifah sudah masuk? Sudah, baik. Silvi belum ada ya. Renasa sudah hadir. Nadifa sudah ada. Keluar lagi ya Nadifa. Baik. Sudah muncul tampilan Ibu? Ada? Ada. Ya, hari ini kita belajar tema 1 mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran ke-1. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Coba duduknya yang sigap dulu, kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Keluarkan suaranya ya, siap? Siap ya? Siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa Merdeka. Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Nah, anak, Ibu harap selama pembelajaran hari ini, Ananda semua dapat mengikuti semua kegiatan dengan sungguh-sungguh ya. Dan tentunya harus penuh dengan semangat. Untuk itu, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ada yang tahu tepuk semangat seperti apa? Ada yang tahu tidak? Belum? Belum ya? Ibu contohkan terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Tepuk semangat. Semangat seperti itu, bisa ya? Oke, kita coba sama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Bisa tidak? Bisa ya semua ya? Sudah semangat ya?
Baik, nah tujuan pembelajaran kita hari ini nanti kita akan mengamati video. Jadi nanti kita akan dapat menganalisis pola irama sederhana dengan benar. Kemudian kita akan dapat menampilkan pola irama sederhana dalam sebuah lagu dengan benar. Yang ketiga, kita akan dapat menganalisis ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Dan yang terakhir, kita akan dapat menyajikan laporan sederhana mengenai ciri makhluk hidup secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif dengan benar. Nah, sebelumnya Ibu bertanya dulu nih, ada yang suka bernyanyi tidak? Siapa yang suka bernyanyi? Saya. Siapa ya? Namanya siapa? Sebutkan coba. Aska. Aska suka bernyanyi. Lagu apa yang Aska suka? Cicak-cicak. Iya, lagu cicak-cicak. Nah, iramanya sudah Aska kalau bernyanyi sudah tahu tentang pola irama belum? Belum. Belum ya. Kita belajar. Nah, lihat di sini ada gambar apa nih? Cicak-cicak. Ya, cicak di dinding. Tadi Aska menyebutkan Aska itu suka bernyanyi cicak. Coba sekarang Ibu mau dengar Aska bernyanyi cicak. Yang lain dengarkan ya. Coba Aska. Suaranya yang keras ya. Cicak-cicak. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Baik, terima kasih Aska. Nah, anak-anak tahu ya, kalau ada yang menjawab pertanyaan atau bertanya, kita kasih tepuk salut dulu. Ada yang tahu tepuk salut? Ya, caranya gini. Tepuk salut, jempol, jempol, salut. Seperti itu ya. Bisa ya? Sekarang kita kasih tepuk salut untuk Aska. Tepuk salut untuk Aska. Jempol, jempol, salut. Baik, terima kasih Aska. Tadi Aska sudah bernyanyi lagu Cicak di Dinding ya. Tapi apakah Aska sudah bernyanyi dengan benar belum? Coba Dika, tadi Aska sudah bernyanyi dengan benar belum? Kira-kira Aska bernyanyinya sudah pas atau masih terlalu cepat? Bagaimana Dika? Masih terlalu cepat ya. Nah, nanti kita sekarang lihat sebuah video tentang pola irama. Kita akan tahu bagaimana pola irama yang benar dalam sebuah lagu, terutama pada lagu Cicak-cicak di Dinding. Kita lihat bersama-sama ya videonya. Teman-teman, sebelum kita ke materi, Miss Imas mau nanya nih, siapa ya di sini yang hobinya bernyanyi? Nah, kalau kita bernyanyi, kira-kira kita harus mengetahui pola irama lagu tersebut nggak ya? Iya, tentu. Nah, yang tahu nggak ya di sini pola irama dalam sebuah lagu itu apa sih? Nah, kalau teman-teman belum tahu, yuk sama-sama kita simak materinya ya. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu dan dapat dihitung berdasarkan ketukan. Nah, baik. Semuanya tadi sudah melihat videonya ya. Tadi di video ada yang disebut dengan pola irama, betul? Ada yang tanda pendek dan ada yang tanda seperti apa? Aska? Panjang. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, tadi dalam video pola irama itu adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu dan dapat dihitung berdasarkan ketukan ya. Jadi pola irama itu adalah panjang pendeknya bunyi pada sebuah lagu. Seperti tadi pada lagu Cicak-cicak, ada yang kotak yang pendek ya, ada yang kotak yang panjang. Nah,
Pola irama sederhana adalah pola irama yang ada tidak jauh berbeda antara baris pertama dan baris lainnya. Baik, jadi seperti pada lagu Cicak, ada yang kotaknya pendek, ada yang kotaknya panjang. Kotak pendek berarti pola iramanya pendek, ya. Misalkan cicak. Nah, cicak itu dinyanyikan secara pendek. Kemudian ada juga tanda yang panjang, ya, berarti pola iramanya panjang. Contohnya di dinding. Nah, ding itu pola iramanya panjang. Coba Ibu tanya lagi nih, sekarang pada Nadifa, kalau tanda pendek itu artinya apa? Kotak kecil. Ya, pola iramanya seperti apa kalau kotak kecil? Cicak. Iya, pendek ya, pola iramanya pendek. Kemudian Renasa, kalau tandanya kotaknya panjang, artinya pola iramanya seperti apa, Renasa? Halo? Pola iramanya panjang ya. Nah, sekarang coba kalian lihat LKPD-nya yang sudah Ibu kirim di grup. Kalian kerjakan 5 soal ini ya. Jadi berdasarkan video tadi, tuliskan apa yang dimaksud dengan pola irama. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan pola irama sederhana. Yang ketiga, bagaimana tanda untuk pola irama pendek, bentuknya bagaimana. Kemudian yang keempat, bagaimana tanda untuk pola irama yang panjang, ya, bentuknya tadi seperti apa. Dan yang terakhir, bagaimana jika sebuah lagu hanya memiliki pola bunyi panjang atau pendek saja, misalkan semuanya pendek saja atau panjang saja. Nah, lagu itu akan seperti apa ya? Ibu kasih waktu selama 10 menit ya. Silakan kerjakan di bukunya masing-masing dengan melihat LKPD yang sudah Ibu kirim di grup. Baik, sekarang siapa yang mau membacakan hasil pengerjaannya? Coba, siapa yang berani? Ada yang berani? Dika sudah belum? Dika? Sudah. Ya, sok Dika bacakan hasil kerja Dika kepada teman-teman. Yang lainnya perhatikan baik-baik ya. Sok Dika bacakan. Apa yang dimaksud dengan pola irama? Panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu dan dapat dihitung tepat. Tanda untuk pola irama pendek tadi ada kotak yang pendek. Tanda untuk pola irama panjang, kotaknya lebih panjang ya. Jadi bila lagu hanya memiliki pola bunyi panjang saja atau pendek saja, lagunya tidak akan enak ya. Seperti itu ya. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding dengan melihat pola irama di sini. Ibu contohkan, nanti anak-anak semua ikuti ya. Siap ya? Ya. Ibu contohkan dulu. Cicak-cicak di dinding. Sok, ikuti boleh. Cicak di dinding. Ya. Diam-diam merayap. Diam-diam Datang seekor nyamuk. datang seekor nyamuk. Hap, lalu ditangkap. Hap, Iya, coba nyanyikan lagi lagu Cicak di Dindingnya ya dengan melihat pola iramanya. Ya, Bu. Ya. Cicak di dinding,
Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, hebat Aska. Kita tepuk salut untuk Aska. Tepuk salut untuk Aska. Jempol. Jempol. Salut. Baik, terima kasih Aska. Nah, yang lain nanti boleh kirimkan voice note menyanyi lagu Cicak di Dinding di grup ya. Tadi Aska sudah menyanyi di sini. Yang lain bisa mengirimkan dengan voice note di grup. Nah, kemudian dari lagu Cicak ini kira-kira nih apa yang dilakukan Cicak? Coba dilihat. Apa saja yang dilakukan Cicak? Ada yang tahu? Renasa? Oh iya, merayap di dinding. Kemudian apa lagi yang dilakukan Cicak? Makan nyamuk. Iya, makan nyamuk, betul. Cicaknya merayap di dinding, kemudian makan nyamuk. Kira-kira merayap dan makan itu termasuk apa ya? Kita lihat pada video ini ya, perhatikan baik-baik. Suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari lingkungan dan dapat berkembang biak untuk Dari video tadi kira-kira tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ciri-ciri hewan. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama tadi ada apa ciri makhluk hidup itu? Manusia. Oh iya, ada makhluk hidup itu ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Kemudian ciri-cirinya apa saja tadi dari video? Yang pertama, bergerak. Iya, bergerak. Kalau kita manusia bergeraknya dengan apa contohnya? Berjalan. Kaki, berjalan. Iya. Kalau burung bergeraknya dengan cara apa? Terbang. Terbang, ya betul. Ciri yang kedua, tadi ada apa? Ada yang masih ingat? Bernafas, betul. Kita bernafas. Ikan itu bernafasnya dengan insang, kalau manusia dengan paru-paru. Ciri yang ketiga apa ya tadi? Mengalami pertumbuhan, betul. Contohnya apa tadi? Ayam ya. Ayam itu dari telur menetas menjadi anak ayam, kemudian jadi ayam dewasa. Terus yang keempat ada apa? Berkembang biak. Iya, berkembang biak. Ada yang melahirkan hewan dan juga hewan yang bertelur ya. Ada lagi ciri selanjutnya yang kelima apa ya? Makan dan minum. Makan dan minum. Kalau kita manusia makan dan minumnya seperti apa? Kalian sukanya makan apa? Nasi, iya. Kalau misalkan kucing, sukanya makan apa kucing? Ikan, iya. Kalau tadi tumbuhan makannya apa katanya? Perlu apa ya? Air dan cahaya matahari, iya pupuk, betul. Terakhir cirinya yang keenam ada apa tadi? Terhadap rangsang, bagus. Semuanya berarti memperhatikan ya. Contohnya tadi daun putri malu. Ada yang pernah menyentuh daun putri malu? Pernah. Nah, asalnya daunnya gimana? Lebar ya? Kalau disentuh daunnya jadi gimana? Jadi menutup. Iya, jadi menutup, jadi mengecil.
Ya, jadi kita ulangi ya. Jenis makhluk hidup itu ada 3, ada binatang, manusia, dan tumbuhan. Seperti tadi cicak. Cicak itu makhluk hidup karena dia bisa bergerak dan makan. Nah, ciri-ciri makhluk hidup. Yang bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga mengalami tumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, makan dan minum. Dan yang terakhir, apa? Peka terhadap rangsang. Iya. Nah, sekarang lihat LKPD selanjutnya. Di situ ada tabel, ya. Isinya ciri makhluk hidup dan contoh. Jadi kalian isi, misalkan nomor 1. Ciri makhluk hidup bergerak. Contohnya 1 saja ya, tulis 1 contohnya. Misalkan bergerak, contohnya manusia bergerak dengan berjalan. Seperti itu. Mengerti? Halo, mengerti? Ya, mengerti tidak? Mengerti ya? Iya. Jadi di sini tuliskan ciri makhluk hidup yang 6 tadi apa saja, dari bergerak, bernapas, terus apa lagi. Kemudian tulis contohnya, misalkan manusia bergerak dengan cara berjalan, seperti itu. Udah, Bu. Udah? Siapa yang sudah Dika? Udah. Ya, udah. Ya, siap. Ada yang masih belum? Udah. Bu. Udah semuanya? Udah. Wah. Nadifa saja, Nadifa. Nadifa berani? Berani, Bu. Ya, hebat. Sok, silakan baca hasil Nadifa. Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bernapas. Manusia. 1. Bernapas. Contohnya Nadifa, contoh bergerak itu seperti apa? Manusia manusia berjalan. Iya, manusia berjalan. Baik, betul ya Nadifa. Tadi ada 6 ciri makhluk hidup dan Nadifa sudah menjelaskan dengan contoh saja. Nah, selanjutnya kita akan misalkan kita kalau melihat sesuatu itu ditulisnya di mana ya? Dalam bentuk apa? Ya, kita kalau melihat sesuatu pasti ditulisnya dalam bentuk laporan. Ya. Coba perhatikan semuanya baik-baik. Laporan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan pengamatan atau penelitian. Jadi kalau kita melihat sesuatu atau mengamati sesuatu, nanti ditulisnya dengan melalui laporan. Kemudian laporan itu dibuat dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Artinya apa? Artinya laporan itu dibuat menggunakan huruf kapital di awal kalimat dan tanda titik di akhir kalimat. Contoh nih, di sini ada gambar apa nih? Sapi. Sapi. Jadi contohnya akan menulis laporan pengamatan tentang sapi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk contohnya mengamati ciri-ciri sapi, ya. Sapi berkembang biak dengan melahirkan. Jadi di awal kalimat itu pakai huruf besar dan di akhirnya pakai tanda titik. Seperti itu, mengerti? Mengerti. Ada yang mau ditanyakan tidak? Nanti ya. Ya. Nah, sekarang lihat lagi LKPD-nya. Coba buka lagi, lihat lagi grup LKPD-nya. Di situ ada gambar ikan. Tugas kalian sekarang coba buat laporan sederhana tentang gambaran ini.
berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Sudah? Ada yang sudah belum? Sudah, Dika? Oke. Baik, sekarang Dika coba bacakan hasil Dika. Ikan bergerak dengan cara berenang. Iya, betul. Ikan air. Ikan bernapas dengan insang. Terima kasih Dika. Sekarang kita tepuk salut untuk Dika. Tepuk salut untuk Dika. Jempol. Jempol. Salut. Baik, terima kasih ya Dika. Nah, yang lain nanti hasil kerjanya difotokan semua, kemudian dikirimkan ke grup ya untuk Ibu lihat. Nah, dari pembelajaran tadi ada yang belum mengerti? Sudah. Ada yang ingin bertanya? Sudah mengerti semua? Ya, coba hari ini tadi kita belajar tentang apa saja dari awal? Belajar tentang apa saja tadi? Irama. Pola irama, betul. Ciri-ciri makhluk hidup. Tadi pola irama ada tanda apa saja? Tanda pendek. Tanda pendek. Ya, Sama tanda. tanda pendek dan panjang. Kalau tanda pendek dinyanyikannya seperti apa? Dinyanyikannya pendek. Kalau tanda panjang dinyanyikannya panjang. Kemudian ciri makhluk hidup itu ada apa saja? Yang pertama bergerak. Yang kedua bernafas. Betul. Yang ketiga tumbuh. Yang keempat berkembang biak. Yang kelima memerlukan makan dan minum. Dan yang terakhir peka terhadap rangsa. Kemudian ya, tadi kita juga belajar mengamati gambar dan membuat sebuah laporan ya. Nah, anak-anak, nanti Ibu kirimkan link evaluasi ke grup ya. Nanti kalian kerjakan link itu dengan sungguh-sungguh, dengan jujur ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti bila ada siswa yang nanti hasil kerjanya Ibu periksa. Kemudian bila ada siswa yang masih salah, nanti diulangi lagi pengerjaannya ya sampai betul semua. Kemudian sudah betul semua misalkan, nanti kalian boleh membaca materi selanjutnya. Nanti Ibu kirimkan di grup ya. Nah, sekarang Ibu tanya, apa yang tadi yang paling disukai pelajaran tentang apa? Semuanya disukai. Kalau yang belum dipahami, kalian belum paham tentang apa? Jadi yang masih belum paham materi tentang apa? Ya? Sudah mengerti semuanya? Sudah. Hebat ya. Sampai sini berarti tidak ada yang ditanyakan atau ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak? Iya, kalau tidak, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini ya. Terima kasih untuk Ananda semua sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Kemudian, terima kasih juga kepada orang tua yang sudah menyertai anak-anak pada hari ini dalam pembelajaran daring ini. Ya. Nah, Ibu ingatkan, jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan menerapkan 5M. Ya, mencuci tangan, memakai masker, ya, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya, terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.